terdakwa Iktim Hakim yang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah dibacakan rentut ya, yaitu 6 bulan percobaan. Ya, saya dalam hal ini secara profesional ya saya melihat ya, tentu kalau jaksa ini melakukan rentut seperti itu kan tentu mereka kan udah ada dengan komposisi kita sidang kemarin yang sudah sangat panjang ya. Tentu mungkin kalau saya memang pribadi tidak mengikuti proses persidangan daripada Iktim Hakim. Namun ya kita secara istilahnya praktisi dan sekaligus di sini sebagai kuasa hukum daripada Dr. Rasman Arif ya tentu ya itu kan menjadi salah satu misalnya tugas dan tanggung jawab daripada jaksa penuntut umum. Artinya mungkin setelah memeriksa perkara Iktim Hakim ini sebagai terdakwa dan tentu memeriksa saksi-saksi ya kan, juga memeriksa pada minta keterangan para ahli ya kan, dan mereka melihat ya itu yang pas untuk dimakai sebagai tuntutannya, ya kita nggak terlalu bisa mengomentari sih ya, karena yang itu kan tugas dan tanggung jawab mereka ya. Karena kebetulan ini kan bukan klien saya Iktim Hakim ini, jadi kita nggak bisa komentari hal itu karena kita nggak ikuti juga persidangannya. Tapi kan jadi sosok utama nih, makanya di perseteruan Hotman dan Rasman. Ya, yang menyebabkan. Ya kalau kita melihat di sosok daripada Iktim Hakim ini di dalam perkara dakwaan terhadap klien kami Dr. Ram, artinya bahwa Iktim Hakim ini kan diperiksa juga sebagai saksi ya, saksi mahkota di sana. Ya, kalau kami melihat dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sangat banyak yang sangat tidak bersesuaian antara keterangan Iktim Hakim yang ada di dalam BAP-nya dan juga dengan fakta-fakta yang kita ungkap dalam persidangan. Dan hal ini ya saya melihat sebagai kuasa hukum dari Dr. Ram dan kita sudah cukup berpengalaman dalam sidang pidana ini. Ya keterangan dia di lepas persidangan sangat menguntungkan untuk Dr. Ram kalian sebagai terdakwa. Kita secara objektif ya, kalau saya sebagai kuasa hukum Dr. Ram yang mana mengikuti mulai proses persidangan ini dari awal, mulai daripada pemeriksaan saksi pelapor Dr. Hotman Paris, mulai pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan Hotman Paris itu ada 2 daripada stafnya, dan juga ada keterangan ahli-ahli yang diajukan, dan juga keterangan daripada Iktim Hakim. Ya saya sendiri di dalam perkara nanti putusannya, ya saya sangat optimis dan berharap kalau memang hakim di sini memang benar-benar objektif di dalam hal menimbang dan menilai dan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, dan kalau memang pikirannya searah dengan pikiran kita sebagai praktisi hukum ya dalam hal menilai fakta itu, ya sepantasnya lah saya bilang, sepantasnya dokter itu harus dibebaskan dari semua tuntutan daripada penuntut umum. Jadi artinya putusannya itu harus bebas. Semua media dan semua rekan-rekan tahu itu kan karena peristiwa waktu ada sedikit insiden yang di pengadilan tanggal 20 ya. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini itu busnya bukan dicabut ya, tapi dibekukan. Jadi selama dibekukan, benar kata rekan saya Dr. Hotman Paris, selama dibekukan ya, artinya bahwa Dr. Rasman Arif itu tidak bisa bersidang karena dibekukan ininya, dibekukan busnya, dan itu kan
diperintahkan langsung oleh Mahkamah Agung bahwa di seluruh Indonesia kan dia tidak bersidang, karena memang salah satu syarat untuk dalam hal bisa bersidang itu harus diminta bisa menunjukkan basnya. Jadi memang kalau nggak bisa ditunjukkan basnya dengan katanya udah dibekukan, kan memang tidak udah benar, itu tidak bisa bersidang selama dibekukan. Tapi ini kan dibekukan. Kalau nanti satu saat ada suatu pertimbangan dari Mahkamah Agung atau misalnya langsung yang membekukan itu kan PT Ambon ya, PT Ambon. Sejak hari ini tanggal sekian bulan ini tahun sekian, maka misalnya nih bas daripada Dr. Ran yang pernah kami bekukan sekarang ini telah pembekuannya telah kami cabut, ya bisa lagi dibersihkan. Yang dari PT UN. bukan dari Ketua Pengadilan Jakarta Utara. Oh iya, memang dengar informasi juga, memang udah ini ya. Udah dari penyidikan udah masuk ke penyidikan ya. Artinya kalau secara proses hukum, artinya kalau dari penyidikan naik ke sidik, penyidikan itu, ya kan, artinya penyidik berpendapat ya telah menemukan ada unsur pidana, ya kan, ya maka naiklah ini ke penyidikan. Di dalam proses penyidikan ini kan mereka juga harus berusaha, harus juga kalau supaya ini bisa naik kan harus menemukan dua alat bukti unsur pidananya terhadap laporan apa yang di sana itu, ya. Tapi kalau memang tidak bisa ditemukan dua alat bukti ini, ya ini kan bisa juga nanti di SP3. Artinya tidak bisa dilanjutkan karena tidak ditemukan dua alat bukti unsur pidana. Itu kira-kira gitu. Jadi ini mungkin yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan media, ya kan, dan juga untuk masyarakat. Perlu kita di dalam hukum acara pidana kita ini, ya, seorang terlapor, ya, belum tentu jadi tersangka. Ini kan Pak Rahman sekarang terlapor, tapi kan belum tersangka, kan gitu. Tapi memang udah dari proses penyelidikan udah naik ke penyidikan. Nah, untuk menentukan tersangka ini kan harus dia menemukan dua dulu apa unsur pidana, alat buktinya. Setelah itu nanti gelar lagi nih, gelar inter mereka. Setelah dianggap udah terpenuhi unsur dua alat bukti pidana ini, baru dia dekat tersangka. Ya. Setelah itu, tapi di dalam ini kan mereka udah bikin SP2P-nya, laporannya kan udah masuk ke kejaksaan ini, bahwa kami peristiwa ada laporan laporan LP sekian atas nama si ini, kami telah masuk kepada proses penyidikan, kan itu laporannya gitu. Biasanya begitu prosesnya. Tapi kalau memang nanti tidak ditemukan dua alat bukti untuk mendukung laporan sesuai dengan laporan pidana itu, ya kan bisa di SP3 juga, dihentikan proses penyidikannya. Biasanya itu ditentukan juga karena setelah dilakukan proses penyidikan maka kami tidak menemukan dua alat bukti, maka perkara nomor sekian ini nomor sekian telah di SP3 kan, bisa begitu kan. Itulah makanya tadi bilang seorang terlapor belum tentu tersangka. Itu selanjutnya seorang tersangka sekarang udah ditentukan nanti tersangka nih, ya kan, belum tentu jadi terdakwa. Karena kalau memang jaksa nanti melihat misalnya udah dikirim melihat tidak bisa tidak ditemukan alat bukti dua unsur pidana ini, jaksa kan 18. Ini 18 kan 19 kan? 19 dengan petunjuk lengkapi ini periksa ini. Kalau tidak bisa ditemukan itu dipenuhi, kan bisa dasar itu kan bisa SP3 juga. Nah, itu lanjut ya supaya lebih jelas lagi nih. Dan seorang terdakwa ini sekarang nih Pak, ini siapa terdakwa yang tadi Pak? Itu Hakim ya? Itu Hakim. Atau Pak Rasman ini? Mesti terdakwa, kita langsung masuk aja ke case kan? Nah, ini kalau nanti kita udah melalui proses banyak di proses persidangan, udah memeriksa saksi pelapor, korban, memeriksa para saksi-saksi fakta, memeriksa para ahli-ahli, ya kan? Hakim kan menilai ini, menimbang. Ternyata hakim menilai tidak terpenuhi unsur pidananya yang didakwa oleh jaksa penuntut umum, maka harus dibebaskan. Artinya terdakwa itu pun belum tentu jadi terpidana, kan gitu. Kalau saya
sebagai kuasa hukum dari terang, bukan karena saya selaku kuasa hukum dari terang, tapi karena saya memang selaku kuasa hukum dari terang dan memang mengikuti proses persidangan ini, ya kan, dan melihat dari fakta-fakta semua yang kita ungkap. Artinya, ya, unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, menurut saya, hemat saya sebagai praktisi hukum, itu tidak terpenuhi. Jadi karena kalau tidak terpenuhi, ya unsur pidananya sesuai dengan apa yang didakwakan, ya harus dibebaskan demi hukum. Artinya klien-klien keterangan ini harus bebas demi hukum. Itu menurut istilahnya pengetahuan saya dan sesuai dengan fakta-fakta yang kita semua udah ungkap semua gitu loh. Mungkin rekan-rekan kan selama ini udah mengikuti apa fakta-fakta yang kita ungkapkan. Gitu.